Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas topik keempat tentang seni keterampilan komunikasi pembelajaran interaktif. Komunikasi dalam pembelajaran yang dianggap efektif adalah komunikasi yang menerima arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Sinkronisasi pemahaman antara komunikan dengan komunikator akan menimbulkan respon yang baik yang disebut dengan umpan balik. Menurut Endang Lestari G, bahwa terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kejelasan, yang kedua ketepatan, yang ketiga konteks, yang keempat alur, dan yang kelima adalah budaya. Indikator untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar, maka sebelum memulai pembelajaran, guru dan peserta didik haruslah mempersiapkan atau merencanakan dan mengevaluasi materi yang sudah tersusun secara sistematis. Pembelajaran yang interaktif tentu memiliki keunggulan. Ada 5 keunggulan yang tercipta dalam melakukan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, dengan adanya komunikasi antar peserta didik maupun guru, peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan-pengetahuan tambahan ketika melakukan interaksi atau komunikasi. Dengan begitu, ini merupakan keuntungan bagi peserta didik secara pribadi. Yang kedua, sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Yang ketiga, pendidik atau guru akan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan baru dalam pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga mendapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang kelima, melatih peserta didik lebih mandiri lagi dalam menambah ilmu pengetahuan. Urgensi kemampuan dalam komunikasi pembelajaran interaktif. Ada 5 alasan mengapa belajar interaktif itu berperan penting dalam mencapai hasil belajar siswa peserta didik secara optimal. Yang pertama, motivasi belajar. Yang kedua, hasil belajar. Yang ketiga, bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, berlatih belajar mandiri. Dan yang kelima, pengembangan sikap dan kepribadian. Efek dan bentuk komunikasi pembelajaran interaktif. Yang pertama ada stimulus. Siswa menerima rangsangan dari berbagai sumber. Namun yang terpenting adalah sumber lingkungan siswa tersebut tumbuh dan berkembang selama proses pembelajaran. Yang kedua, memori sensorik. Setelah menerima stimulus, siswa memproses memori sensorik mereka menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Ketiga, persepsi. Berdasarkan informasi dalam memori indera siswa, proses persepsi atau interaksi indera dilakukan dan ditransmisikan ke otak siswa. Yang keempat, pelestarian jangka pendek. Jika interpretasi dilakukan melalui pengamatan, maka orang melestarikannya dalam jangka pendek. Dan pada tahap ini, terjadilah proses latihan berulang. Dan yang kelima, penyimpanan jangka panjang. Pengamatan yang segera diterima dan diperoleh dalam proses pelatihan akan disimpan dalam penyimpanan jangka panjang. Dan di sini mengarah ke proses penemuan dan penggodaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.